Musim baru V-League langsung dibuka dengan duel sengit antara dua finalis musim lalu, Pink Spiders versus Red Sparks. Sebagai tuan rumah, Pink Spiders tentu lebih diunggulkan. Dukungan ribuan fans di Incheon membuat atmosfer arena membara sejak bola pertama dipukul. Dan benar saja, Lee Dah-hyung dan rekan-rekan tampil begitu solid, menumbangkan Red Sparks dengan skor akhir 3-1. Sebuah kemenangan krusial di awal musim. Namun di sisi lain, kekalahan ini menjadi sinyal keras bagi Red Sparks. Tim yang dulu dikenal tangguh, kini tampak kesulitan bersaing. Bahkan kehadiran pemain baru mereka, Elisa Janet, belum mampu membalikkan keadaan meski penampilannya luar biasa. Setelah sekian lama dinanti, akhirnya kita melihat debut Elisa Janet bersama Red Sparks. Pemain asal Italia ini datang dengan beban besar, menggantikan sosok Megawati Hangestri, sang mesin poin Red Sparks selama 2 musim terakhir. Ia menempati posisi yang sama, opposite, posisi yang penuh tekanan dan ekspektasi. Tapi justru disitulah daya juangnya menyala. Dalam debutnya melawan Pink Spiders, Elisa bermain luar biasa. Spike-nya begitu keras, menghujam pertahanan lawan tanpa ampun. Pemain berusia 28 tahun ini mengumpulkan 26 poin, menjadi top skor Red Sparks. Sementara Lee Seon-woo hanya menambah 14 poin dan Jung Ho-young 13 poin. Dari angka itu saja sudah jelas, Elisa adalah tumpuan utama Red Sparks musim ini. Sayangnya kerja keras Elisa belum cukup membawa kemenangan. Pink Spiders tampil jauh lebih padu, lebih tenang, dan lebih tajam di setiap momen penting. Mereka menutup laga dengan kemenangan 3-1. Di kubu Pink Spiders, sang bintang Rebecca tampil luar biasa. Pemain asal Amerika itu benar-benar tak terbendung, mencetak 28 poin dan dinobatkan sebagai MVP pertandingan. Sementara itu, Red Sparks datang dengan kondisi pincang. Dua pemain penting, Yem Haesun dan Wipawi masih absen karena pemulihan cedera. Celah ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Pink Spiders untuk menekan mereka sejak awal. Minimnya kontribusi dari pemain lokal juga makin memperparah situasi. Hanya Lee Seon-woo dan Jung Ho-young yang terlihat berjuang keras di lapangan. Dan kini tantangan berikutnya sudah menanti. Red Sparks akan menghadapi GS Caltex pada 23 Oktober mendatang. Kemenangan akan menjadi penyemangat besar di awal musim. Tapi jika kekalahan kembali datang, maka tekanan besar akan menimpa sang pelatih, Koo Hee-jin, yang harus berjuang keras membangkitkan mental dan kepercayaan diri para pemainnya. Satu hal yang pasti, musim ini baru dimulai, tapi drama sudah membara. Akankah Elisa Janet mampu mengikuti jejak Megawati dan menjadi tumpuan baru Red Sparks? Ataukah Pink Spiders akan terus menunjukkan dominasi mereka sejak awal musim? Kita lihat saja nanti di laga berikutnya. Tiga pekan liga berjalan, tapi kisah Manisa sudah lebih seru dari film olahraga manapun. 2 lawan mundur, 1 kemenangan heroik, dan ribuan fans yang menunggu sang Megatron menyalakan api perlawanan di lapangan voli Turki. Sabtu sore, 18 Oktober 2025, seharusnya jadi hari bersejarah. Tapi rencana itu, seperti deja vu, harus tertunda lagi. Edremit Belediyes Altinoluk, lawan yang sudah disiapkan berhari-hari, tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi. Dan sebelumnya, İzmirspor juga menyerah di pekan pertama. Lawan terus menghilang, tulis salah satu fans kesal di Twitter. Namun di balik semua itu, Manisa BBSK tak berhenti berjuang. Tanpa sang bintang utama, mereka justru menyalakan semangat baru. Pertandingan melawan Yeşilyurt SK menjadi buktinya. 5 set penuh adu mental, adu strategi, dan adu hati.
Ceida Korkmaz, setter muda yang bermain tanpa gentar, mengatur serangan seperti dirigen orkestra. Firde Kiremichi, sang tembok besi di depan net, tampil bak pahlawan super di set penentu. Manisa menang dramatis dan seluruh kota berpesta seperti baru menjuarai liga. Dari kemenangan itu lahir keyakinan baru. Manisa bukan tim kecil, tapi kekuatan yang sedang tumbuh. Media-media Turki mulai melabeli mereka wildcard paling berbahaya musim ini. Sponsor berdatangan dan pemerintah kota memberi dukungan penuh. Semenjak Megawati Batang, ujar manajer klub, kami tahu ini awal perubahan besar. Dan memang, efek Megawati luar biasa. Sejak diumumkan bergabung pada bulan Juli, akun Instagram Manisa melonjak ratusan ribu pengikut. Portal olahraga Volleyball Magazine menulis, dia datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai fenomena. Belum pernah ada pemain Asia Tenggara yang popularitasnya sebesar ini di Liga Voli Turki. Namun cedera ringan menunda debutnya. Pelatih Gorem Kazan bersikeras, kami tidak mau ambil resiko. Saat dia siap, dia akan jadi pembeda. Dan kini, kabar baik pun datang. Megawati sudah kembali berlatih penuh. Setiap kali Manisa mengumumkan jadwal, kolom komentar media sosial langsung dibanjiri ribuan pesan dari dua negara. Kapan Megawati main? Kami juga menunggu seperti kalian, balas admin klub dengan nada jenaka. Dan semua tahu, saat Megatron akhirnya turun ke lapangan, stadion kecil Manisa akan bergemuruh seperti gunung meletus. Bagi warga Manisa, voli bukan lagi olahraga pinggiran. Anak-anak datang ke latihan membawa bendera bertuliskan Go Megatron. Para ibu mengenakan jersey Manisa 8 Megawati. Suasana di kota berubah, optimisme terasa di udara. Liga ini baru dimulai, tapi kisah Megawati Hangestri dan Manisa BBSK sudah membara. Dari kekecewaan menjadi kekuatan, dari penantian menjadi harapan. Dan saat Megawati melangkah untuk pertama kalinya ke lapangan itu, satu hal pasti, Liga Voli Turki tak akan pernah sama lagi. Bayangkan 3 petir menyambar dari 3 arah sekaligus, dan kamu berdiri tepat di tengahnya. Itulah sensasi yang kini dirasakan setiap lawan yang menghadapi Manisa BBSK. Sebelum musim dimulai, mereka sudah bikin heboh seluruh Turki. Bukan karena transfer mahal, bukan karena drama di luar lapangan, tapi karena satu hal yang lebih menakutkan. 3 senjata penghancur yang siap menggunjang pertahanan lawan. Namanya sudah mendunia. Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia, si Megatron dari Asia. Tanja Grosser dari Jerman, otak cerdas yang membaca permainan seperti komputer taktis. Dan Dariana Hollingsworth Santana dari Puerto Rico, si petir Karibia yang membakar lapangan dengan energi eksplosifnya. 3 benua, 3 gaya bermain, tapi satu visi, menghancurkan ritme lawan bahkan sebelum bola menyentuh net. Saat Megawati diumumkan ke publik, banyak yang ragu. Apakah pemain asal Indonesia ini bisa bertahan di liga sekeras dan seteknis TVFK Dinlar 1 Ligi? Namun jawabannya datang cepat dan tegas. Bukan cuma beradaptasi, Megawati langsung menancapkan namanya di jantung permainan. Manisa BBSK. Spike kerasnya bikin middle blocker top liga menatap kosong. Tak tahu arah bola akan kemana. Gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Ia bukan hanya mesin poin, ia adalah simbol mental baja yang bikin rekan setimnya percaya kami bisa kalahkan siapapun. Namun Gorkem Kazan, sang pelatih kepala, tahu satu bintang tak akan cukup untuk menembus langit Turki. Liga ini bukan sekedar adu otot, tapi perang otak dan strategi. Itulah mengapa Tanja Grosser didatangkan. Dia bukan sekedar pemain, dia pengatur tempo alami, kalem, cerdas, dan selalu satu langkah lebih cepat dari pertahanan lawan. Tanja tahu kapan harus tip lembut, kapan harus spike keras, dan kapan membiarkan Megawati masuk dengan hantaman mematikan. Lalu datanglah Dariana Hollingsworth Santana, energi murni yang tak bisa dikendalikan. 185 cm tinggi dengan daya loncat luar biasa dan refleks yang bikin penonton bersorak. Ia bisa menyerang dari kiri, tengah,
bahkan dari posisi yang mustahil. Dan yang lebih gila lagi, ekspresi semangatnya menular. Setiap kali Dariana melompat, tribun ikut bergetar. Setiap kali ia berteriak, atmosfer berubah. Inilah darah muda yang membuat Manisa BBSK kini terlihat seperti tim yang bermain dengan jiwa api. Kombinasi mereka luar biasa, disiplin Asia, kecerdasan Eropa, dan semangat Amerika Latin. Pelatih Gorkem Kazan menyatukan semua itu jadi satu harmoni mematikan. Ia bilang, yang saya lihat bukan hanya koordinasi bola, tapi komunikasi tubuh mereka.